Ya. Sip, aku izin share screen ya. Halo juga Mas Gibran, seru banget tadi presentasinya permaculture. Tidak kelihatan, Kak Afifah? Teman-teman, sudah ya? Lagi loading di aku. Oke. Oh, masih loading. Yes. Gitu ya sulitnya. Sekarang bermodal internet semuanya. Tapi syukur banget kita masih bisa ketemuan walaupun daring seperti ini. Tapi harus cek-recek, takutnya ada kesalahan teknis. Selamat siang teman-teman, sekali lagi nama saya Tian dari Gerakan Hutan Itu Indonesia. Mari kita berkenalan semuanya. Mudah-mudahan dari kesempatan ini bisa semakin mengenal, berpartisipasi untuk sama-sama jaga bumi kita satu-satunya, dan juga bergerak nanti. Tadi udah belajar berkebun, permaculture, dan bercocok tanam sama Mas Gibran. Dan sekarang aku mewakili Hutan Indonesia pengen cerita tentang kenapa penting apa yang Mas Gibran lakukan, dan juga mudah-mudahan diikuti atau bahkan dikembangkan oleh kita semua, khususnya teman-teman nih di bidang profesi atau latar atau passion ya, sekarang passionnya masing-masing. Bisa jadi kita tergerak sama hal-hal lainnya. Ada yang bergerak karena berkebun, ada yang bergerak karena mungkin aplikasi berkebunnya, macam-macam lah. Jadi kan ini yang ngadain apalagi Fakultas Ilmu Komputer ya, tidak secara langsung berhubungan, tapi sangat bisa berpartisipasi. Nah, itu alasan kenapa ada Hutan Itu Indonesia, teman-teman. Dari 2016 gerakan ini dibentuk, jadi badan hukum juga, perkumpulan, namun pada dasarnya semua orang bisa berpartisipasi untuk semakin cinta terhadap hutan Indonesia dan juga berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya anak pecinta alam, penikmat alam, yang suka jalan-jalan masuk ke hutan, enggak, khususnya orang-orang kota sebenarnya. Saya besar tinggal di kota, jadi bukan orang hutan gitu, orang kota, tapi semenjak mengenal Hutan Itu Indonesia dan sekarang berada di dalamnya, di sekretariatnya, base-nya di Jakarta, ingin lebih mengenalkan hutan ke anak-anak muda, khususnya yang tinggal di urban atau perkotaan. Kenapa perkotaan? Karena populasinya paling besar di kota ya, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan di kota itu berdampak loh terhadap hutan kita dalam hal ini, dan juga alam atau Indonesia secara keseluruhan. Jadi bisa diikuti media-media sosial kami, karena kami berkembang karena media sosial juga. Dan gambar itu, inilah hutan sebenarnya teman-teman ya. Jadi ada flora, ada fauna, ada masyarakat, manusia di dalamnya, ada tanaman-tanaman yang tadi kayaknya juga muncul di Sendalu Permaculture, ada air, ada gunung. Jadi hutan itu lebih dari sekedar pohon. Itu salah satu mindset yang pengen kami ceritakan kembali. Jadi kalau kita cinta terhadap hutan, sebenarnya kita cinta terhadap kehidupan semuanya. Fauna-faunanya itu banyak endemis. Endemis itu KTP-nya Indonesia, jadi dia lahir besar di Indonesia. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang bilang jerapah itu asli Indonesia, apalagi singa gitu ya. Karena hal-hal sederhana kayak gitu aja banyak yang masih miss atau tidak menyadari ya. Padahal kita punya fauna endemis. Itu ada di situ ada gajah, ada rangkong, burung rangkong, orang hutan, harimau, dan beberapa flora juga, anggrek, bunga bangkai, rafflesia, dan lainnya. Sebelum lanjut, mari kita nonton video dulu. Semoga lancar di gadget. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this.
You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. Ya, teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Bisa ditonton di YouTube juga tadi. Pada kenal lah ya Greta Thunberg tadi dari Swedia yang beberapa tahun lalu melakukan advokasi. Jadi ada orang-orang tergerak dan melakukan aksi. Mas Gibran, permakultur, Greta Thunberg, advokasi langsung, dan semuanya karena cinta terhadap hutan, terhadap alam. Namun sayangnya masih banyak kawan-kawan kita yang belum tergerak, teman-teman. Karena memang isu dalam hal ini, aku ambil spesifik hutan ya, teman-teman. Jadi diskoneksi, itu yang pertama. Jarang diomongin gitu, nggak jadi obrolan warung kopi, obrolan di kosan teman-teman, dan sebagainya gitu. Karena nggak menarik, nggak populer, nggak seksi isunya. Jadi ngapain dibahas. Yang kedua, informasinya terfiltrasi. Lebih banyak ngomongin hal-hal lain yang tadi yang lebih populer dan sebagainya. Yang ketiga, out of sight, out of mind. Karena ini bukan sesuatu yang penting bagi kita, tidak mempunyai koneksi khusus, kadang-kadang juga nggak dipikirin. Nah, oleh karena itu, kita berperan, terima kasih teman-teman BMFIKOM untuk menaikkan isu ini, sehingga ada seratusan lagi orang-orang yang menjadi teringat kembali. Pasti pernah mengenal lah, pernah tahu minimal di buku biologi, pelajaran SD, dan sebagainya. Cuman kita nggak terkoneksi, jadi lupa lagi. Butuh ada sesuatu hal yang membuat tergerak kembali. Jadi kalau aku kutip
Mas Gibran tergerak karena kebakaran hutan dan lahan. Aku contohnya tergerak karena pas punya anak kepikiran kayaknya anak aku bisa menikmati hutan alam atau bahan pangan lokal atau hal-hal yang aku nikmati sekarang ya, jangan-jangan enggak, dia harus pakai masker yang ada saluran oksigen ya, bukan masker kayak kita seperti biasa lagi. Jadi kemungkinan hal-hal buruk itu bisa terjadi. Kemudian kalau kita ngomongin Indonesia, kita perlu berbangga walaupun kita nggak punya menara Eiffel seperti Prancis atau patung Liberty seperti Amerika Serikat, dan itu adalah semua bangunan fisik, tapi kita punya ini teman-teman, hutan yang bukan dibuat secara langsung oleh manusia, tapi sudah menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan semesta ke kita semua orang Indonesia, karena kita mempunyai hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Dan hutan ini adalah tempat tinggal 90% spesies keanekaragaman hayati di dunia. Bagi teman-teman yang suka mengeksplor, tepatlah kita sebagai warga negara Indonesia. Ini kalau dari landscape view-nya gitu ya, yang suka naik pesawat mungkin di Jawa aja udah banyak, cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau kita berkesempatan ke pulau besar lainnya, apalagi Papua, ini diambil di Papua. Jadi luasnya itu besar banget. Bayangin negara Jepang, itu semua isinya hutan, dikali 3. Nah itu hutan Indonesia, saking besarnya. Karena saking besarnya, jadi sulit kita jaga, betul nggak sih? Sesuatu yang besar itu kadang-kadang anugerah, tapi juga menjadi hati-hati. Karena kadang-kadang memang sulit dijaga. Kalau nggak dijaga, manfaat positifnya akan hilang khawatirnya. Kita tahu lah ya, semuanya ini muncul di ujian biologi ya dari zaman SD, bahwasanya manfaat hutan dari mulai ngatur siklus air, mencegah banjir, kekeringan, erosi longsor, menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan sebagainya. Namun perlu kita ingatkan terus dan juga koneksinya diperkuat. Jangan sampai kita harus pakai masker sekarang, jadi ngerasa ya udara itu bersih, udara itu penting, udara bersih khususnya, dan udara bersih itu dihasilkan dari hutan yang terjaga. Air, nah ngomongin air ini, air bersih itu dapat diakses kalau daerahnya itu berhutan atau ada keanekaragaman hayati di sekitarnya, tanaman-tanaman, tanah yang bagus, dan juga menghasilkan sungai hingga mata air yang bagus. Jadi kalau mau punya air bersih untuk anak cucu kita ke depan, ya harus mempunyai lahan penyerapan yang bagus, dan itu lahan berhutan atau bertanam. Jadi walaupun Indonesia ini cuma 1% dari permukaan bumi, teman-teman, tapi isinya itu lebih dari 1%. Jadi floranya aja 10% di dunia ada di Indonesia. Jenis-jenis burung ya, kalau mau spesifik nih ya, 17% tuh ada di Indonesia, atau KTP berlahir di Indonesia, atau endemik. Ya, mamalia 12%, gajah, apa lagi, banyak lah ya. Yang belum lagi, ini termasuk yang di laut, kalau nggak salah juga dihitung. Manusia, jadi jangan lupakan bahwasanya manusia juga hidup dan bergantung sama hutan. Kalau kita agak susah ngebayangin hidup di kota, itu ada loh orang-orang yang hidup di sekitaran hutan atau bahkan di dalam hutan. Nonton filmnya Butet Manurung di Suku Anak Dalam. Bagi orang Jakarta, Mas Gibran di Depok dan sekitarnya pasti sering ngelihat teman-teman kita suku Baduy, Baduy luar, Baduy dalam. Di Jawa Tengah ada suku Samin dan sebagainya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menghitung kurang lebih ada 17 juta yang hidup mereka ini. 17 juta itu negara Denmark aja populasinya cuma 8 juta, teman-teman. Jadi hampir dua kalinya. Ngomongin fauna besar ya, megafauna seperti orangutan, ada harimau, ini juga endemik di Indonesia. Jadi kita perlu hargai apa yang kita punya dulu, hewan-hewan lokal seperti ini. Dan mereka dalam keadaan kritis, teman-teman. Kritis itu satu level di atas punah. Jadi jangan sampai harimau Bali, harimau Jawa itu sudah punah.
walaupun harimau Jawa katanya ditemukan kembali atau diumpetin gitu ya, tapi poinnya adalah kita harus jaga jangan sampai punah dan anak cucu kita nggak bisa ngelihat. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa jaga saat ini, jadi jangan terlambat. Dan siapapun kita ya, jadi jangan lagi bilang bosnya, aku bukan orang kehutanan, saya juga bukan orang kehutanan kok gitu. Tapi tahu pentingnya ini, makanya saya bekerja di bidang ini dan terus bersuara bersama teman-teman. Selain itu juga tanaman-tanamannya, khususnya tanaman yang mempunyai manfaat secara langsung. Jadi kita perlu berbangga, kita itu produsen kayu manis terbesar di dunia. Lalu ya banyak banget. Itu di foto tengah itu tengkawang, pohon tengkawan, buah tengkawang atau ilik butter di Kalimantan, endemis Kalimantan Barat. Itu bagi kita yang pakai deodoran ya, mohon maaf ya, deodoran gitu, itu bisa loh dibuat dari mentega tengkawang, dari buahnya diambil, atau kalau cairnya minyak tengkawang. Jadi banyak banget yang belum banyak kita eksplor, teman-teman. Jadi kecewa banget sih kalau gandum gitu ya, impor, itu kedua setelah beras, padahal tadi ada umbi-umbian dan sebagainya, dan termasuk tanaman-tanaman ini yang masih banyak perlu bisa kita manfaatkan secara berkelanjutan. Jadi teman-teman mungkin punya kesempatan untuk membuat bisnis-bisnis lokal yang berkelanjutan pastinya ya, terhadap keanekaragaman hayati yang kita punya. Yang gambar paling kanan itu kayu putih, teman-teman. Suka ya pada pakai ya, apalagi Malang kan lumayan ya, kadang-kadang dingin gitu mungkin. Atau kita ke gunung, kita bawa kayu putih. Minyak kayu putih itu juga tanaman hasil hutan, walaupun sudah ada juga pengembangbiakannya, namun masih banyak di Maluku, Ambon khususnya, kejeput oil. Dan salah satu merchandise yang akan dibagikan itu ada solid deodoran dari buah tengkawang sama minyak kayu putih dari Ambon, teman-teman. Dan ada yang berkesempatan dapat. Nah ini manusia yang tinggal ya di dalam atau di sekitar hutan, turut menjaga juga. Jadi ada kawan-kawan kita, mudah-mudahan setelah pandemi kita berkesempatan ya, jangan ke Singapura dulu, jangan ke luar negeri dulu, tapi justru eksplor Indonesia. Mari kita pelajari dan juga bertemu kawan-kawan kita di lokal dulu. Setidaknya ada 15 suku, sekitar 17 juta orang tinggal. Ini adalah suku Sungai Utik, apa ya aku lupa namanya, di Sungai Utik, Kalimantan Barat. Kapuas Hulu. Nah, ngomongin hutan juga nggak lepas dari hasil hutan ya, pastinya. Jadi hutan lebih dari sekedar kumpulan pohon. Mudah-mudahan di sini kita bisa diingatkan lagi bahwasanya buah-buahan bagi yang suka duren, hutan Sumatera itu penghasil duren, dan banyak sekali pohon duren yang masih ada di daerah-daerah penyangga atau sekitar hutan, atau bahkan di dalam hutan. Jadi mereka harus masuk hutan dulu, terus ngambil durennya atau nunggu durennya jatuh. Dan banyak buah-buahan lainnya. Dan produk-produk lainnya ada minyak lemak, siri, resin, dan hasil-hasil hewan juga sebenarnya masuk hasil hutan, bukan kayu. Hutan itu Indonesia itu organisasi kampanye, teman-teman. Jadi kami tidak punya hutan khusus yang dibina atau bersama masyarakat khusus, tapi kami memang di kota untuk kampanye terus, seperti di event-event seperti ini. Dan salah satunya adalah kami bikin event yang mengkoneksikan dengan berbagai hal yang orang kota lebih tahu. Salah satu contohnya adalah kita suka makan, jadi kita bikin jamuan dari hutan, jadi makan bareng, tapi makanannya itu dari hasil-hasil hutan. Hal-hal tersebut untuk menemukan koneksinya kita yang kuat terhadap hutan kita. Jadi bayangin kalau hutannya nggak ada, karena kebakaran, alih fungsi lahan dan sebagainya, perkebunan gitu ya, sawit dan sebagainya, itu berarti nanti ada makanan-makanan enak kita yang juga hilang. Aku nggak tahu detail, tapi kita bisa pelajari nanti ke depan. Banyak sekali sebenarnya bahan-bahan. Dan biasanya anak muda nih terus berpikir, apa semua kita harus lakukan masyarakat sipil gitu ya, terus tugasnya pemerintah ngapain gitu. Tenang, pemerintah juga pasti sudah melakukan banyak, kita perlu apresiasi itu, dan mungkin setelah ini kawan-kawan yang mendengarkan ini bertugas jadi pemerintah,
kita harus lebih baik pastinya. Dan Hutan Indonesia juga terus berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengurusi khusus terkait hutan. Tapi pada intinya adalah semuanya sih, pemerintah, korporasi swasta, LSM seperti kami, ormas, kampus seperti teman-teman, mahasiswa dan sebagainya itu turut bisa berpartisipasi dengan berbagai hal. Apa aja itu? Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kami di Hutan Indonesia bikin event-event yang menggerakkan rasa cinta kita terhadap hutan dan juga mengkoneksikan kembali bahwasanya kami bikin kulari ke hutan. Itu dalam rangka pegiat olahraga harus diingat kembali bahwasanya udara bersih untuk olahraga itu terhasilkan oleh hutan atau alam yang terjaga. Masa olahraga harus di tempat indoor terus pakai AC kan nggak asik banget. Makanya kita harus mempertahankan hutan atau alam supaya kita bisa terus olahraga dengan asik. Musik, bahasa universal. Nah, musik nih Sabtu depan jam 7 malam itu di YouTube-nya Hutan Indonesia kita akan bikin konser virtual Musika Foresta, para musisi ada Ardhito Pramono, Danila, Nadia Papira dan sebagainya itu berkarya musik untuk penjagaan hutan juga. Dan berbagai acara lainnya teman-teman. Ekspedisi langsung ke hutan juga ada, bawa influencer untuk melihat langsung dan juga bikin karya-karya setelahnya, jamuan dari hutan tadi udah diceritain dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin aksi ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan hanya informasi belaka, tapi teman-teman bisa mulai berpikir. Jadi apa yang bisa aku lakukan ya selain mengejar IP 4? Tapi kita bisa lakukan sambil teman-teman belajar di kuliahnya, itu kewajiban utama. Yang pertama adalah konsumsi hasil hutan bukan kayu. Nah, tadi Mas Gibran mengatakan konsumsi lokal, terus sebisa mungkin kita membuat sendiri, itu bagus banget. Kalaupun terpaksa atau emang harus beli, ya kita coba beli juga yang dari produsen yang jelas. Termasuk salah satunya hasil hutan misalnya. Ada yang mengkonsumsi madu hutan ya di sini. Aku salah satu orang yang tiap pagi teman-teman. Jadi sebelum sarapan air hangat madu hutan itu aku konsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi saat-saat ini cukup penting ada rempah-rempah, madu hutan, banyak banget ya. Jadi ada yang memang masih diproduksi langsung oleh masyarakat sekitar hutan, ada yang sudah dijadikan pertanian atau perkebunan, tapi juga berdampak bagus untuk hutan sekitarnya macam-macam. Tinggal dilihat aja. Jadi jangan sampai nanti beli, wah ini organik nih, bagus nih, tapi ternyata impor gitu. Belum, kita bisa melakukan lebih dari itulah. Gitu ya. Karena ada jejak karbon juga kalau kita beli impor dan tidak mendukung kelokalan kita. Jadi banyak banget dan teman-teman kalau bingung apa sih hasil hutan gitu, tinggal klik hutanitu.id/pesona hutan. Belum nggak semuanya tapi minimal adalah beberapa atau teman-teman bisa mengenal lebih dalam lalu bisa googling sendiri atau cek Tokopedia, Shopee, mungkin ada produsen-produsen yang sudah jual ke situ. Seperti tadi mungkin ya baru tahu solid deodoran, jadi yang biasa pakai roll on atau apa-apa itu produk kimia, ada loh produk organiknya gitu dan produksi lokal. Yang kedua, tadi Greta Thunberg kan di video bilang ya, protect, restore, fund. Nah, fund itu adalah mendanai atau berdonasi. Dalam hal ini ada di Kita Bisa, sama teman-teman dari Telkom juga dalam acara ini, teman-teman bisa berdonasi berapapun, dari mulai Rp1.000, kalau nggak salah bisa deh. Itu tinggal klik kitabisa.com atau tadi ya, ada linknya juga. Itu untuk adopsi hutan bersama Profauna di Kabupaten Malang. Jadi masih banyak loh hutan-hutan kita yang perlu dibantu jaga. Jadi rehabilitasi atau reboisasi itu bagus, cuman jangan salah sangka juga kalau kita tuh masih punya 90-an juta hektar hutan yang masih perlu dibantu jaga, yang pemerintah sendiri aja kelabakan. Jadi makanya kita masyarakat itu bisa bantu jaga. Cuman harus diketahui siapa yang menjaganya ya. Jadi di Malang itu ada yang terdekat, di Hutan Lindung Sendiki ada teman-teman Profauna. Bisa dicek lebih lanjut atau langsung bantu donasi atau sebarluaskan lah minimal. Yang terakhir, kita perbesar lingkaran kita ini. Jadi terima kasih banget
BMFIKOM, minimal teman-teman di ilmu komputer, tapi lebih dari itu lagi, jurusan-jurusan lain harus kita semua sebenarnya bantu jaga hutan, nggak harus profesi atau jurusan tertentu terkait kehutanan, biologi, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kita harus bikin aksi-aksi atau event-event yang seru, yang fun, dan kreatif, supaya mau diikutin orang. Karena kita bertarung dengan isu-isu banyak lainnya. Ada isu kemiskinan, ada isu bencana alam, dan lain-lain. Jadi, bukan untuk menandingi isu-isu itu, tapi kita buat isu terkait hutan, urban farming, permakultur, menanam dan mengelola lokal, bahan-bahan lokal, bercocok tanam itu bisa bersanding dengan isu-isu lainnya. Tapi pernah ngobrol sama teman-teman kita bisa, tahu ya kita bisa, salah satu platform crowdfunding terbesar di Indonesia. Mereka bilang isu hutan atau lingkungan itu nggak ada 5 besar, teman-teman. Yang pertama itu bencana alam, keagamaan, kesehatan dulu, kesehatan, terus ada lagi kemiskinan. Lingkungan itu agak di bawah-bawah karena kadang-kadang menjadi prioritas yang rendah. Padahal itu berhubungan ya, apa yang kita lakukan di lingkungan itu berhubungan sama kita sendiri, kesehatan, kebencanaan alam, dan sebagainya. Nah, salah satu contoh di Hutan Indonesia berpikir keras gimana ya bikin acara-acara yang bisa mendatangkan orang-orang yang tidak atau belum peduli terhadap lingkungan. Karena pada dasarnya orang yang merusak lingkungan adalah orang yang tidak cinta atau belum sayang terhadap lingkungan. Oleh karena itu kita perlu ajak, jangan kita tinggalkan, apalagi kita hina atau bully gitu ya. Justru kita perlu ajak, rangkul. Sebagai contoh, 31 Oktober itu nanti kita mau bikin konser musik Favorita virtual bersama musisi-musisi yang lumayan dikenal lah. Mudah-mudahan fanbase-nya bisa tahu, tergerak, dan ikut bantu jaga bareng-bareng. Terakhir, teman-teman, ada video dari mitra kami juga, namanya Multi Stakeholders Forest Program, MFP4. Ini akan menceritakan hasil hutan kayu. Jadi kalau teman-teman pasti berpikir awal hutan itu kan identik dengan pohon, terus kayu ya, ditebang, terus jadi kayu. Dan kita semua pasti make, lihat aja mebel teman-teman, kertas, kemasan karton dan sebagainya itu pasti dari hutan, dari pohon yang ditebang. Nah, pertanyaannya adalah kita tidak bisa menghindari itu, dan itu adalah produk organik, maksudnya bisa didaur ulang, bisa komposkan, berasal dari alam gitu ya. Cuman kita harus tahu produsennya siapa. Apakah ini dihasilkan oleh legal logging atau illegal logging. Nah, jangan sampai kita beli dari yang ilegal. Oleh karena itu, caranya adalah ada di video ini. Silakan. Pernahkah Anda terpikir dari mana asal meja makan jati Anda? Atau mebel kayu lain di rumah Anda? Kayu sebagai bahan utama untuk mebel berasal dari hutan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan luas 129 juta hektar, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Hamparan hutan ini mencakup 70% dari luas daratan Indonesia dan merupakan rumah untuk berbagai keanekaragaman hayati di dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Namun, pembalakan liar dan perluasan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi besar-besaran di Indonesia. Antara tahun 2000 dan 2012, Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan primer, daerah yang luasnya hampir seukuran Irlandia. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia adalah eksportir terbesar ketiga untuk kayu tropis? Dan juga eksportir pulp, kertas, dan mebel dari kayu terkemuka di dunia? Bahan baku untuk mebel ini datang langsung dari hutan Indonesia. Mebel berasal dari 2 sumber, usaha kecil menengah atau UKM, dan perusahaan besar. Perusahaan besar menjalankan seluruh proses manufaktur, mulai dari membeli sejumlah besar bahan baku sampai ekspor. Industri dengan skala seperti ini membutuhkan sumber daya besar untuk mesin dan modal kerja, sehingga dapat mempekerjakan sampai lebih dari 3.000 orang. Hasil produksinya termasuk lantai kayu, bahan bangunan, serta kusen pintu dan jendela. Oh iya,
Tahukah Anda bahwa pintu Stadion Olimpiade London terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia? Sementara itu, UKM meliputi industri rumahan dan perusahaan kecil. Industri ini menggunakan peralatan sederhana dan melibatkan pengrajin dengan karyawan hingga 100 orang. Hampir 70% dari mebel kayu solid Indonesia berasal dari kelompok ini. UKM biasanya mendapatkan bahan baku dari hutan rakyat. Kayu dibeli melalui depot kayu dan dibawa ke penggergajian, lalu diolah menjadi kayu gergajian. Setiap siklus manufaktur, menggergaji, membentuk, dan merakit dilakukan oleh UKM yang berbeda. Pada tahap akhir, mebel akan dibeli oleh eksportir, lalu diproses untuk pengecatan, pengemasan, dan akhirnya dikirim ke sejumlah negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Semua produk kayu dari Indonesia harus mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK, sistem sertifikasi yang memberikan jaminan bahwa semua proses panen, transportasi, pengolahan, dan penjualan produk kayu berasal dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sistem ini menegaskan legalitas perusahaan, penggunaan metode penanaman dan pemanenan yang ramah lingkungan, menjamin mata pencaharian masyarakat lokal, serta memastikan habitat yang berkelanjutan untuk flora dan fauna. Jadi, jika membeli mebel tanpa sertifikasi, ada kemungkinan Anda membeli kayu hasil penebangan liar. Sekarang setelah tahu dari mana mebel berasal, apakah Anda mau membantu menghentikan deforestasi di Indonesia dengan hanya membeli mebel kayu bersertifikat? Mudah saja. Bila Anda mau membeli mebel kayu, tanyakanlah, apakah mebel ini bersertifikat? Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi informasi yang cukup banyak ini. Mudah-mudahan bisa ditelan pelan-pelan. Makanya kita harus terus berkomunikasi. Jadi ikuti terus media sosial Hutan Indonesia dan bergabunglah, ikuti gerakan atau aksi kegiatannya dan temui koneksivitas teman-teman terhadap hutan atau alam Indonesia apa. Bagi yang suka bercocok tanam, bagi yang suka menanam dan memelihara pohon, bagi yang suka bikin event-event kreatif, fun, itu lakukanlah. Atau minimal berbagi di media sosial itu sudah melakukan jaga hutan dari kota. Dan itu bisa banget membantu penjagaan hutan Indonesia kita. Sekali lagi saya Tian, terima kasih atas waktunya. Kembali ke kakak-kakak panitia. Oke, makasih Kak Tian atas materinya. Jadi teman-teman sekarang kita udah makin terbuka lagi ya pikirannya. Ternyata kita bisa bantu loh hutan-hutan, tapi dari rumah kita doang gitu. Dan caranya tuh ternyata juga cukup mudah untuk. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya-jawab yang terakhir. Bagi teman-teman, saya ingatkan lagi, yang ingin bertanya silahkan bertanya. Dan sesi pertanyaan kali ini dapat bertanya ke Kak Tian maupun ke Kak Gibran. Oke, ada Mbak Desi, izin bertanya, bagaimana menurut Kak Tian tentang zonasi di kawasan hutan yang ditetapkan dari pemerintah setempat yang sebenarnya bisa menyebabkan masyarakat adat tergusur dari tanah mereka sendiri? Di satu sisi, hal tersebut untuk meningkatkan upaya konservasi dengan menjaga kelestarian alamnya, tapi di sisi lain masyarakat adat harus terusir dari tanahnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Jadi benar ya dua masalah utama di hutan itu, yang pertama adalah konflik lahan seperti yang Kak Desi bilang, itu perebutan antar dua atau lebih pihak terhadap lahan tersebut, dan itu adalah kawasan hutan. Yang kedua adalah kemiskinan. Jadi sebenarnya itu saling bergantung sih teman-teman. Nah, yang terkait konflik lahan itu, 2 atau 3 lebih pihak adalah perlu dirinci pastinya permasalahan utamanya apa. Karena kalau tadi Kak Desi bilang pemerintah ingin meningkatkan upaya konservasi,
itu harusnya konservasi yang tepat adalah konservasi yang melibatkan masyarakat yang apalagi sudah lama tinggal di sekitar hutan tersebut. Jadi sangat salah kalau masyarakatnya justru digusur, dipindah, terus pemerintah atau siapapun itu melakukannya sendiri. Karena pepatah sederhana aja, tak kenal maka tak sayang. Jadi yang paling mengenal dan apalagi menyayangi tempat tersebut harusnya masyarakat yang sudah lama tinggal di situ. Jadi harusnya bekerja sama. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Menurut kami makin lama makin bagus sih. Sudah ada banyak hutan-hutan adat yang diakui. Hutan-hutan desa juga demikian gitu. Namun memang tantangannya juga masih banyak terkait peraturan yang kontroversial kemarin baru muncul. Itu juga ada ancaman-ancaman untuk mempermudah penggusuran-penggusuran. Tapi jawaban sederhananya Kak Desi, itu adalah salah kalau harus digusur, jadi harus diajak kerjasama. Ada pihak-pihak malah khusus yang menangani tersebut, namanya Conflict Resolution Unit. Ada lembaganya, ada NGO-nya, ada pihak-pihak yang memang profesional di bidang tersebut dan harusnya diajak kerjasama. Gitu. Mungkin kalau teman-teman juga googling, cari-cari berita, paling terkenal sih suku anak dalam kayaknya di Jambi ya. Itu ya syukurnya beberapa kasus itu bagus ya, positif, maksudnya tidak terjadi konflik yang terlalu berkepanjangan. Tapi memang mungkin masih banyak lagi yang perlu kita bantu dan cek. Oke, mungkin untuk Mbak Desi udah terjawab ya pertanyaannya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan mulai nabung ya, supaya kita bisa jalan-jalan ke Taman Nasional atau hutan tahun depan. Latihan dulu bercocok tanam tuh, permakultur dulu di rumah, mengaktifkan lahan di rumah. Sudah ada yang menanam pohon di tempatnya masing-masing mungkin? Belum, Mas. Bisa Mungkin baru berdonasi. tumbuhan kecil. Tadinya mau nanam pohon ya, Mbak Viva ya? Iya. Nanam bareng-barengnya. Ya, itu bagus banget nanam pohon. Tapi harus dipelihara ya teman-teman. Jadi jangan sampai ditinggal seremonial aja. Oke, ternyata itu ada lagi ya, Mbak Yolanda. Iya, dari Mbak Yolanda. Oke. Bagaimana tambang? Mengenai tambang. Yes, itu tadi ya salah satu masalah utama tadi, konflik lahan. Seperti yang kita tahu, tambang dan perkebunan. Perkebunan itu didominasi oleh sawit, laju yang lainnya adalah tambang. Yang pasti hutan Indonesia mendukung tutupan lahan selalu stabil atau bahkan bertambah. Jadi datanya emang masih simpang siur, tapi katakanlah sekarang 90-an juta hektar teman-teman, yang 3 kali 2 Jepang tadi. Dan kita harus mempertahankannya dengan cara ya jangan diapa-apain gitu. Nah, tapi jangan diapa-apainnya itu kan kadang-kadang mikirnya ekonomi ya. Hutan didiemin aja terus udah aja gitu. Nggak bisa dikelola apa-apa. Padahal katanya di situ ada tambangnya, ada bisa dijadiin perkebunan atau apa. Nah, itu salah banget. Oleh karena itu ada namanya hasil hutan berkelanjutan atau lestari, dan itu ada 2, hasil hutan kayu sama hasil hutan non kayu. Hasil hutan kayu yang tadi videonya ditampilkan, bahwasanya mungkin ada yang bisa dimanfaatkan jadi hutan produksi kertas, produksi apa gitu. Tapi yang lebih bagus lagi sebenarnya mempertahankan hutan, pohon-pohonnya, dan dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya. Tadi contohnya buah tengkawang, buah-buahan, madu hutan, minyak atsiri, dan sebagainya itu tanpa harus ditebang kan pohonnya, berarti tanpa ditebang tapi bisa diambil manfaatnya, masyarakat bisa berpartisipasi karena yang mengelolanya masyarakat sekitar hutan tersebut. Di beberapa hutan desa atau hutan adat, jadi pemerintah sudah memberikan legal untuk masyarakat setempat mengelola hutan tersebut. Itu bisa dilakukan seperti itu, memanfaatkan hasil-hasil hutannya, dari mulai kayu,
dan juga non kayu. Gitu sih, jawaban sederhananya pastinya tidak mendukung. Hutan harus tetap jadi hutan, namun bisa dimanfaatkan. Jadi tidak memang udah aja liar gitu, nggak bisa jadi apa-apa, khususnya ekonomi. Gitu, tanpa harus dibuka menjadi sawit atau tambang. Oke, mungkin Mbak Yola udah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Adrian. Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi deforestasi? Yes. Tadi di video Greta Thunberg dan kami setuju itu 3 poin sederhana: protect, restore, sama fund. Jadi protect itu menjaga hutan yang ada dengan cara banyak banget sih, dari mulai kadang-kadang seeing is believing. Jadi kita main ke hutan, apalagi teman-teman mahasiswa gitu, anak muda punya kesempatan lebih banyak dari segi waktu, dan sebagai magang mungkin itu banyak kok LSM yang bisa jadi tempat magang teman-teman. Paling dekat ya Profauna itu di Malang, teman-teman bisa jadi ranger, patroli hutan, atau bekerja magang di kantor operasionalnya. Itu sudah turut menjaga loh Kak Adrian, mengurangi deforestasi karena mereka melakukan konservasi sama restorasi. Jadi menjaga yang masih ada supaya tidak terjadi deforestasi. Yang kedua restore. Jadi yang sudah keburu deforestasi gitu, yang gundul katakanlah, itu dikembalikan. Jadi direstorasi menjadi hutan kembali, atau rehabilitasi atau reboisasi yang kita kenal istilahnya. Dan banyak lagi. Kebanyakan ya teman-teman LSM atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga melakukan penanaman kembali. Yang ketiga, fund. Lewat dana atau sumber daya lainnya. Nggak harus dana sih sebenarnya, media sosial kita juga bisa bantu. Kalau viral itu makin banyak orang yang mau bantu, misalnya gitu. Jadi 3 hal itu Mas Adrian konsep besarnya. Tinggal diturunin aja. Kira-kira Mas Adrian cocok yang mana ya? Protect itu bisa melakukan proteksi seperti itu, restore atau fund. Tapi terakhir itu sebenarnya yang tadi aku bilang juga, tips yang paling pertama adalah konsumsi kita. Cuman masalahnya kita harus melakukan ini masif. Kalau cuman sendirian-sendirian sih agak susah ya. Jadi konsumsi kita jangan sampai membeli produk-produk yang mendukung deforestasi. Kita kan setiap hari ya konsumsi tisu, kertas, dan sebagainya. Itu harus dicek tuh, harus ada sertifikasi tadi SPLK. Tapi tulisannya Indonesia Legal Wood. Logonya checklist tadi. Tulisannya Indonesia Legal Wood, tapi namanya sebenarnya SPLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Jadi kalau hasil hutan dari kayu, yang itu biasanya salah satu alasan orang mendeforestasi supaya bisa diproduksi jadi hasil turunan kayu, tisu, kertas dan sebagainya. Jangan sampai kita beli, dan mebel, jangan sampai kita beli, ya kita mendukung dong kalau beli dong gitu. Jadi jangan membeli produk yang salah. Dan salah satunya bisa lihat di sertifikasinya. Dan kita harus lakukan ini dengan masif. Jadi istilahnya kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan konsumen, karena kita pada dasarnya adalah konsumen. Oke, mungkin dari Mas Adrian sudah menjawab ya pertanyaannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang bertanya, nanti akan diundi di akhir acara untuk mendapatkan hadiah dari Hutan Itu Indonesia. Apakah ada teman-teman yang bertanya?